Bapak. Dengar Bapak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi la tatimmu sholihatu illa bih. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kawan-kawan yang saya cintai, alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan sesi perkuliahan kita, pertemuan yang ke-11 ya. Jadi malam hari ini kita manfaatkan untuk melanjutkan rencana proposal penelitian kita ya. Jadi saya sudah menambahkan isian kolom-kolom yang di link sebelumnya, jadi sudah bertambah ya. Jadi ada beberapa kolom lanjutan yang perlu diisi oleh kawan-kawan ya. Sudah terlihat kawan-kawan? Sudah Bapak. Ya. Sudah Bapak. Jadi saya kembali mengulas form ini ya. Jadi kemarin formnya sampai pada judul penelitian sementara, betul ya? Jadi kawan-kawan kemarin sudah mengisi sampai judul penelitian sementara ya. Dan saya sudah lanjutkan kolom-kolom isian berikutnya. Jadi setelah mengisi judul, itu adalah mengisi ini kawan-kawan. Nah ini. Jadi setelah isian tentang judul penelitian sementara, sudah ada tambahan isian kolom-kolom berikutnya, yaitu kita harus mengisi konsep atau variabel apa saja yang perlu didefinisikan. Jadi nanti kita harus menuliskan konsep-konsep atau variabel-variabel apa saja yang nanti harus kita definisikan ya. Jadi kita sebut nama konsepnya saja tanpa didefinisikan ya. Jadi nanti cukup ditulis nama konsepnya saja atau nama variabelnya. Contoh, kalau penelitian kita misalnya adalah misalnya ya, pengaruh misalnya adalah pengaruh apa ya? Misalnya siapa? Ada yang mau menyebut penelitian siapa begitu? Siapa yang mau disebut judulnya? Intan Bapak. Siapa? Intan. Intan. Intan itu judulnya apa kemarin? Penerapan model pembelajaran ARCS terhadap kecemasan matematis dan hasil belajar siswa. Oke, kalau judulnya kayak begitu, berarti ada konsep apa atau variabel apa yang nanti perlu kita definisikan dalam tulisan penelitian kita, naskah kita ya. Jadi judulnya kayak tadi ya. Berarti apa? Konsep apa Intan? Berarti variabelnya model pembelajaran ARCS, kecemasan matematis, sama hasil belajar siswa Bapak. Oke, yang pertama tadi apa? Model pembelajaran ARCS. Oke, yang pertama yang harus didefinisikan nanti adalah model pembelajaran ARCS. Apa sih model pembelajaran ARCS itu? Kan gitu ya. Berarti itu adalah salah satu konsep yang nanti perlu kita definisikan. Di bab berapa nanti kita menulisnya? Di bab berapa nanti kita menulisnya? Di bab Bab 2 Bapak. Di bab 2 yaitu di bagian subbab tinjauan konseptual ya. Jadi nanti kita perlu mendefinisikan konsep-konsep atau variabel-variabel dalam penelitian kita. Berarti tadi yang pertama model pembelajaran ARCS. Kita tulis di sini nanti model pembelajaran ARCS. Jika lebih dari satu, jadi kalau ada lebih dari satu konsep dalam penelitian kita, nanti pisahkan dengan tanda titik koma gitu ya. Jadi model pembelajaran ARCS titik koma. Terus ada konsep apa lagi? Kecemasan matematis siswa Bapak. Oke, kecemasan matematis siswa itu juga satu konsep yang nanti harus kita definisikan. Apa sih kecemasan matematis itu gitu ya? Berarti ditulis di sini kecemasan matematis siswa. Ada lagi? Ada lagi? Hasil belajar siswa Bapak. Oke, konsep tentang hasil belajar siswa. Itu nanti juga harus kita definisikan. Apa sih hasil belajar itu ya? Berarti
ditulis di sini ya. Sudah 3 itu aja, Intan? Ada lagi? Sudah, Bapak. Sudah, oke ya. Nah, begitu juga kawan-kawan yang lain nanti ya. Berarti harus menuliskan konsepnya. Tapi nggak usah diurai ya. Jadi cukup disebut nama konsepnya saja, tidak perlu diurai ya. Itu hanya untuk bahan kita. Oh, berarti nanti saya harus menelusuri referensi untuk meninjau konsep-konsep ini ya. Jadi kita harus tahu apa sih nanti yang harus kita tinjau, begitu ya. Saya ingin ada satu lagi supaya lebih jelas ya. Penelitiannya siapa, berarti nanti konsepnya apa saja yang harus ditinjau, gitu ya. Siapa lagi? Satu lagi? Satu lagi? Siapa? Oke, siapa? Kalau nggak ada ditunjuk ya. Kalau nggak ada mungkin ditunjuk aja. Misalnya Siti Fatimah. Siti Fatimah ya. Halo, Siti Fatimah. Itu foto apa video ya? Kok nggak bergerak ya? Siti Fatimah. Halo? Itu foto ya? Bukan video ya? Oh, video ya. Ternyata bergerak ya. Oke. Oke, Siti Fatimah. Halo? Bisa mendengar Siti Fatimah? Mikrofonnya belum dibuka ya. Halo, Siti Fatimah? Bapak punya suara Bapak putus-putus, Pak. Oke, dari tadi atau barusan putus-putusnya? Dari pas Intan ngejelasin. Oke, baik. Tapi tadi sempat menyimak ya, waktu mendemokan konsep-konsep itu ya? Iya. Sempat ya, oke baik. Penelitiannya Siti Fatimah, apa judulnya? Bentar, Bapak. Seingatnya aja, nggak usah persis, nggak harus persis. Pokoknya itu tentang analisis, kayak analisis data gitu, Pak. Analisis data. Iya. Judulnya lupa. Bentar. Jadi ini kita latihan mengenali konsep-konsep yang nanti perlu kita definisikan ya. Sambil menunggu Siti Fatimah, ini pertanyaan dulu ya. Apakah nanti kita mengenali konsep-konsep itu selalu dari judul penelitiannya? Cukup dari judul penelitiannya? Enggak. Tidak selalu, begitu ya. Bisa jadi di situ, di judul itu tidak termuat, tetapi ternyata sebenarnya itu salah satu konsep yang nanti perlu kita definisikan ya. Maka lebih tepat sebenarnya mengenalinya bukan dari judul penelitian, tapi dari mana? Bukan dari judul penelitiannya, tapi kita kenali dari mana? Dari Variabelnya, Bapak? Justru kita mau mengenali variabelnya ya. Justru kita mau mengenali variabelnya. Konsep yang kita maksud tadi itu serupa ya dengan variabelnya. Jadi mengenali konsep atau mengenali variabel penelitian itu lebih tepat mungkin bukan dari judul penelitiannya. Artinya nggak selalu bisa dikenali dari judul penelitiannya. Lebih tepat itu dikenali dari apa? Dari mana? Rumusan masalah. Oke ya. Oke ya. Jadi dari pertanyaan penelitiannya ya. Dan atau tujuan penelitiannya ya. Bisa jadi dia tidak tersebut di dalam judul, tetapi ternyata itu salah satu konsep yang nanti perlu kita definisikan dan biasanya lebih mudah dikenali dari pertanyaan penelitiannya ya atau rumusan masalahnya ya.
Baik, Siti Fatimah udah siap? Siti Fatimah sudah siap? Apa judul penelitiannya? Judulnya itu integrasi konsep Big Data dalam pembelajaran matematika sebagai upaya peningkatan literasi data siswa. Oke, pertanyaan penelitiannya apa? Pertanyaan penelitian yang pertama tuh, apakah integrasi konsep Big Data dalam pembelajaran matematika meningkatkan literasi data siswa? Terus yang kedua, bagaimana perbedaan peningkatan literasi data antara siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan intervensi pengenalan Big Data dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Oke, berarti apa saja konsep yang nanti perlu kita definisikan? Yang pertama, Yang pertama itu ada konsep Big Data-nya. oke, apa sih Big Data itu? Begitu ya. Terus apa lagi? Terus yang kedua tentang pembelajaran matematikanya. Pembelajaran matematika. Iya. Oke, boleh ya. Terus apa lagi? Yang ketiga mengenai literasi siswa dalam pembelajaran. Oh, tadi literasi apa ya? Tadi spesifik kalau nggak salah menyebutnya. Literasi apa? Data ya? Iya, Emang ada istilah begitu, literasi data ya? literasi. Yang umum ada literasi informasi, begitu ya? Atau literasi digital. Istilah literasi data ada ya? Begitu ya? Kurang tahu juga, Pak. Tadi menggunakan istilah apa tadi? Waktu nyebut di judul tadi. Di judul itu literasi data siswa. Literasi data siswa. Apa ya literasi data itu ya? Maksudnya. Tahu istilah itu dari mana? Ngambil istilah itu. Kalau judulnya itu ngambil dari AI, Pak. Jadi kayak masukin apa maunya gitu, terus dari AI-nya saraninnya ini. Emang maunya apa waktu itu? Jadi kayak mau nganalisis tentang apa ya, nganalisis big data tapi ke siswa gitu tuh, Pak. Oke, ya, anggaplah ada istilah itu ya, literasi data ya. Berarti literasi data adalah termasuk konsep yang nanti perlu kita definisikan, begitu ya. Berarti diisi di kolom ini nanti, Siti Fatimah. Iya, Terbaik? Bapak. Oke, baik. Nah, baik, dua contoh saya kira cukup. Berikutnya kolom lanjutannya ini ya. Kita harus mengisi teori-teori apa saja yang relevan untuk diaju. Jadi nanti kita akan bersandar pada teori apa ya, begitu ya. Jadi teori itu beda dengan konsep ya. Jadi kalau konsep itu terpisah ya, jadi satu konsep, begitu ya. Yang setiap konsep itu nanti perlu kita definisikan ya. Jadi di bab 2 itu nanti ada tinjauan konseptual, ada tinjauan teori, gitu ya. Kalau tinjauan konseptual itu begini, misalnya tadi ketika bicara big data adalah bla 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 bla. Nanti langsung dilanjutkan dengan konsep berikutnya, ada konsep tentang literasi data. Literasi data adalah bla 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 bla. Itu tinjauan konseptual ya. Tapi kalau teori itu berarti pasti sudah bicara tentang keterkaitan antar konsep. Begitu ya. Nah, kalau penelitian pendidikan pasti mengacunya pada teori-teori pendidikan atau teori-teori pembelajaran. Dalam teori pembelajaran misalnya kita mengenal ada teori apa saja? Kita mengenal ada teori kognitivis, misalnya begitu ya. Kita mengenal ada teori kognitif, kita mengenal ada teori humanistik, misalnya begitu ya. Teori pembelajaran humanistik. Ada teori pembelajaran, apalagi misalnya? Teori pembelajaran behavior ya, dan seterusnya ya. Jadi itu adalah teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran. Nah, nanti kita harus mengacu pada teori yang dianggap relevan untuk penelitian kita, gitu ya. Yang teori itu nanti menjadi sandaran kita, gitu ya. Jadi kalau teori itu pasti di dalamnya bicara tentang keterkaitan antar konsep. Jadi misalnya kalau teori konstruktivis itu gimana bunyinya? Teori konstruktivis itu bunyinya gimana? Seseorang itu belajar dengan cara apa? Atau kalau misalnya teori humanistik itu gini.
pembelajaran itu harus sesuai dengan fitrah manusia, ya, harus sesuai dengan karakteristik manusia itu sendiri. Pembelajaran yang tidak sesuai dengan fitrah atau karakteristik manusia itu sendiri itu akan sulit diterima, bla 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 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi itu kalau diurai panjang sekali, ya. Di antara pembelajaran yang sesuai dengan fitrah manusia itu adalah pembelajaran bla 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 bla, karena bla 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 ini adalah selaras dengan fitrahnya manusia, selaras bla dan seterusnya. Nah, jadi kalau teori itu pasti narasinya panjang dan pasti itu mengkaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, begitu ya. Nah, teori itu nanti akan kita manfaatkan untuk mengkaitkan konsep-konsep yang tadi kita bicarakan di atas itu. Jadi di atas tadi kan kita bicara tinjauan konseptual. Misalnya Intan tadi bicara tentang konsep tentang pembelajaran ARCS, apa tadi ya, saya lupa istilahnya ya. Terus kemudian bicara tentang konsep kecemasan matematis, bicara tentang konsep hasil belajar dan seterusnya ya. Jadi nanti Intan akan mengacu pada teori apa nih yang kira-kira relevan untuk menghubungkan konsep-konsep yang tadi dibicarakan di atas itu, gitu ya. Misalnya teori apa? Nah, itu nanti sebut nama teorinya, gitu ya. Jadi nama teorinya disebut di sini, tidak perlu diurai, tanpa diurai. Misalnya sebut teori-teori yang digunakan adalah teori konstruktivis, misalnya begitu ya. Minimal satu teori, bisa lebih dari satu ya. Jadi ditulis di sini cukup nama teorinya ya. Oke, itu nanti dalam prosesnya kita akan dalami lebih lanjut ya. Mungkin hari ini mungkin masih bingung ya, nggak masalah. Nah, kolom berikutnya kita harus mengisi hipotesis penelitian jika ada. Jadi karena tidak semua penelitian itu menguji hipotesis ya. Nah, penelitian-penelitian kuantitatif umumnya menguji hipotesis, tapi tidak selalu ya. Nah, penelitian-penelitian yang kualitatif umumnya tidak menguji hipotesis ya. Misalnya ada penelitian yang judulnya begini, pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Umumnya penelitian yang seperti ini adalah menguji hipotesis ya. Jadi hipotesis penelitiannya misalnya adalah diduga bahwa bla 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 berpengaruh positif terhadap bla bla bla. Nah, begitu ya. Ada penelitian yang judulnya analisis hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecerdasan intelektual. Maka penelitian yang seperti ini biasanya adalah menguji hipotesis. Sehingga rumusan hipotesis penelitiannya misalnya adalah diduga bahwa kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual itu berhubungan atau berkaitan. Nah, gitu ya. Tapi kalau nggak ada hipotesisnya, kalau penelitiannya bukan menguji hipotesis, berarti ini dikosongkan ya. Jadi tidak harus diisi. Baik. Yang berikutnya baru ini. Ini nanti yang akan kita peragakan lebih dalam ya. Saya sudah memilih salah satu contoh isian kawan-kawan, nanti akan kita pakai untuk praktek ya. Jadi setelah itu kita harus mengisi ini. Apa saja data yang diperlukan atau yang harus digali nanti ya. Jadi kita harus tahu penelitian saya ini memerlukan data apa ya, memerlukan data apa saja ya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu data apa yang kita perlukan ya. Kalau kita nggak tahu data apa yang diperlukan, nanti kita ke lapangan bingung mau gali data apa ya, mau mencari data apa. Jadi kita harus tahu data apa saja yang diperlukan, yang harus kita gali nanti di lapangan ya. Petunjuknya mengaculah pada pertanyaan penelitian yang sudah Anda tulis sebelumnya. Jadi untuk mengenali data apa yang diperlukan, lihat saja pertanyaan penelitian kita. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, berarti data yang diperlukan apa ya? Nah, begitu intinya. Terbayang kawan-kawan? Nanti ada prakteknya ya setelah ini. Nah, setelah itu, jadi bisa jadi nanti data yang kita perlukan itu lebih dari satu data. Oh, saya perlu data tentang ini, dan ini. Nah, setelah itu
bagaimana data tersebut nanti akan diperoleh. Apakah nanti diperoleh melalui pengamatan atau observasi, ataukah nanti diperoleh melalui pertanyaan atau wawancara, ataukah nanti diperoleh melalui pengukuran menggunakan alat ukur, mungkin tes, mungkin skala, ya, mungkin angket, begitu ya. Dan kemudian dipikirkan apakah nanti diperoleh secara langsung atau primer, ya, ataukah secara tidak langsung atau sekunder. Jadi bisa jadi data kita itu nanti kita sendiri yang harus menggali, ya, berarti itu primer. Jadi kita sendiri yang melakukan pengamatan, kita sendiri yang harus melakukan wawancara, kita sendiri yang harus melakukan pengukuran. Berarti kalau seperti itu secara langsung namanya primer, ya. Atau bisa jadi data kita itu nanti kita peroleh secara tidak langsung. Datanya sudah ada, tinggal mengambil. Misalnya kita memperoleh melalui BPS. Data yang ada di BPS, ya. Jadi berarti data itu sudah ada, kita tinggal ngambil. Kita tinggal minta, begitu ya. Berarti itu namanya sekunder, ya. Kita tidak secara langsung mendapatkannya, tetapi kita mendapatkan secara tidak langsung, ya, tidak langsung. Yang mendapatkan secara langsung itu adalah BPS-nya tadi itu, ya, yang primer. Kitanya sekunder, orang kedua, gitu ya. Bisa jadi kita seperti itu nanti. Jadi ngambil data yang sudah ada di sekolah, ngambil data yang sudah tersedia di kantor kecamatan misalnya, ya, atau kantor BPS dan seterusnya. Jadi kita harus mengisi di sini, ya. Jadi bagaimana data tersebut nanti akan kita peroleh. Nanti ada simulasinya, ya, setelah ini, ya, setelah ini. Nah, berikutnya kolom yang berikutnya, instrumen apa yang diperlukan untuk memperoleh data tersebut. Jadi untuk mendapatkan data yang tadi itu, kalau saya mau melalui pengamatan, apakah perlu instrumen? Oh, perlu. Berarti nanti perlu disebut misalnya instrumennya berupa lembar pengamatan atau lembar observasi, begitu ya. Kalau wawancara biasanya perlu instrumen pedoman wawancara, atau mungkin perekam suara untuk wawancara, atau mungkin video untuk merekam wawancara, ya. Kalau pengukuran, instrumennya bisa berupa tes, instrumennya bisa berupa skala, ya, atau angket. Nah, begitu ya. Jadi harus kita sebut. Nah, selanjutnya bagaimana data tersebut nanti akan dianalisis, ya. Jadi nanti akan menggunakan analisis apa? Ya, kalau menggunakan analisis statistik, statistiknya apa? Kalau uji apa, ya? Dan seterusnya harus kita sebutkan. Mengaculah pada pertanyaan penelitiannya. Oh, kalau pertanyaannya begini, berarti saya harus menggunakan teknik analisis statistik korelasi. Oh, kalau pertanyaannya yang begini, berarti saya harus menggunakan analisis regresi. Oh, kalau pertanyaan penelitiannya begini, berarti nanti harus menggunakan uji T berpasangan. Misalnya begitu, ya. Nah, nanti ada simulasinya, ya. Jadi saya sudah ambil contoh, tadi punya siapa ya? Saya tampilkan di sini. Ini penelitiannya yang sudah diisi oleh Agisni. Agisni ada? Agisni Iklilu Muhbah. Ada? Hadir Bapak. Oke, saya pakai sebagai contoh ya. Jadi ini dari isian Google Form-nya yang sudah diisi oleh Agisni, terus saya buatkan tabel seperti ini ya. Jadi nanti kawan-kawan perlu membuat tabel seperti ini untuk mengoperasionalkan rencana penelitiannya ya. Saya beri judul operasionalisasi penelitian. Ini nama mahasiswanya Agisni, judul penelitiannya pengaruh kebiasaan sarapan terhadap minat dan prestasi belajar matematika. Ini judul penelitiannya ya. Kayaknya judul ini relevan dengan saat ini ya, terkait dengan program MBG misalnya ya. Bisa jadi begitu ya, ada keterkaitannya ya. Jadi Agisni judulnya begini, pengaruh kebiasaan sarapan terhadap minat dan prestasi belajar matematika. Jadi nanti terkait dengan data,
cara pengumpulannya, instrumennya, sumber datanya, teknik akses datanya, semuanya kita kaitkan, semuanya mengacu pada pertanyaan penelitian yang sudah kita tulis, ya. Makanya saya tulis di sini nih. Ini isiannya di sini. Saya ambil ya, saya copy. Jadi saya taruh di sini. Jadi pertanyaan Agis ini itu 2. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini, ya. Jadi nanti singkatnya, kalau pertanyaannya seperti ini, nanti berarti data apa ya yang diperlukan, ya. Terus cara ngumpulinnya gimana ya? Apakah pengamatan, apakah pertanyaan, ataukah pengukuran, begitu. Terus kalau perlu instrumennya nanti berupa apa ya? Terus siapa ya sumber datanya? Nah, nanti kita peragakan. Jadi sekarang kita peragakan punya Agis ini, ya. Agis ini pertanyaannya 2. Pertanyaan nomor 1 begini. Ini sekaligus kita mereview pertanyaannya ya. Bisa jadi nanti sebelum kita eksekusi, bisa jadi pertanyaannya perlu kita revisi, begitu ya. Kita revisi dulu, ya. Jadi kalau pertanyaannya belum cukup jelas, nanti kita revisi, ya. Kita baca dulu. Ini pertanyaan yang ditulis oleh Agis ini. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi dan kualitas kebiasaan sarapan anak usia sekolah dengan tingkat fungsi kognitif mereka, terutama konsentrasi dan memori kerja yang diperlukan untuk proses belajar matematika? Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi tadi kan judulnya begini, pengaruh kebiasaan sarapan. Berarti dalam hal ini untuk melihat kebiasaan sarapan itu yang dilihat oleh Agis ini adalah frekuensinya dan kualitasnya, gitu ya. Jadi terkait kebiasaan sarapan ini yang dilihat nanti berdasarkan frekuensinya dan kualitasnya, kualitas sarapannya itu, ya, dan juga frekuensinya. Nah, oke. Pertanyaan ini sudah cukup jelas, kawan-kawan? Pertanyaan ini sudah cukup jelas? Kalau saya melihatnya sudah cukup jelas, ya. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi dan kualitas kebiasaan sarapan anak usia sekolah dengan tingkat fungsi kognitif mereka? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, data apa yang kita perlukan? Data apa yang diperlukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, data apa yang diperlukan? Yang pertama, data tentang data kognitif siswanya. Oke, urut saja, mulai dari depan. Kebiasaan sarapan. Oke, kebiasaan sarapan. Gitu ya. Jadi saya harus, ini kebiasaan sarapan siapa nih? Sarapan siswa ya. Anak, ya. Anak siswa. ya. Anak apa tadi ya? Anak usia sekolah. Oke. Siswa aja ya. Siswa begini ya, lebih pendek ya. Tadi dia akan menyebut frekuensi dan kualitas kebiasaan sarapan, ya. Kalau mau disebut persis seperti ini juga boleh ya, frekuensi dan kualitas kebiasaan sarapan siswa. Boleh ya. Frekuensi dan ini satu ya, satu kesatuan ya. Frekuensi dan kualitas. Jadi yang dimaksud oleh Agis ini ketika melihat kebiasaan sarapan itu dilihat dari frekuensinya dan kualitasnya ya. Jadi yang ideal itu ya selalu sarapan dan setiap sarapan itu berkualitas. Itu berarti skor paling tinggi ya bayangannya. Betul nggak? Betul, Bapak. Skor yang paling rendah berarti apa? Tidak pernah sarapan. Betul nggak? Kalau tidak pernah sarapan berarti pasti juga kualitasnya pasti tidak juga ya, karena sarapannya kan juga tidak gitu ya. Ada kalanya juga misalnya gimana? Ada mungkin juga nanti siswa yang jarang sarapan, tapi setiap sarapan itu berkualitas. Betul nggak? Ada juga yang nanti jarang sih sarapan ya.
dan setiap sarapan itu kualitasnya rendah. Itu berarti skornya rendah kan? Lebih tinggi mana dengan yang sebelumnya? Lebih tinggi sebelumnya ya. Tadi kan jarang sarapan, tapi setiap sarapan itu kualitas sarapannya bagus. Berarti skornya lebih tinggi gitu ya. Nah baik, jadi ini adalah data yang nanti perlu dikumpulkan. Frekuensi dan kebiasaan sarapan siswa. Ya. Terus, data apa lagi? Data tentang? Kognitif siswanya. Oke. Lebih lengkapnya apa nyebutnya? Tingkat fungsi kognitif. Nah, begini ya. Tingkat fungsi kognitif siswa. Jadi saya nanti juga perlu ngumpulin data tentang tingkat fungsi kognitif siswa. Ya. Nah, yang ini, yang frekuensi dan kualitas kebiasaan siswa, cara mendapatkannya gimana? Cara mendapatkan data ini gimana? Kalau yang bawah mungkin lebih mudah. Gimana caranya? Untuk mendapatkan data tentang tingkat fungsi kognitif siswa, diperoleh melalui pengukuran. Betul nggak? Pengukuran. Betul. Diukur nanti. Perlu instrumen? Perlu. Instrumennya bisa diberi nama skala fungsi kognitif siswa. Jadi nanti bikin instrumen. Instrumennya diberi nama skala fungsi kognitif siswa. Kayak angket ya, tapi nyebutnya kita bukan angket, nyebutnya lebih tepat skala. Ya, skala itu alat ukur. Alat ukur fungsi kognitif siswa. Jadi nanti kita harus bikin instrumennya ya. Kalau belum ada. Kalau sudah ada, kita boleh menggunakan instrumen yang ada ya. Nah, siapa sumber datanya? Sumber datanya ini siswa. Siapa? Siswa ya. Siswa mana nih? Nanti siswa di mana? Ya tergantung ini penelitiannya di mana ya. Oke. Nanti terus yang atas ini. Yang atas, frekuensi dan kualitas kebiasaan sarapan siswa. Nanti cara mendapatkan datanya apakah pengamatan? Kalau pengamatan kita harus ngamati setiap siswa saat mereka sarapan. Mungkin nggak itu dilakukan? Enggak. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kalau dengan wawancara? Bisa. Bisa, tapi kurang efektif. iya, kurang efisien, kurang efektif ya. Yang lebih mudah menggunakan pengukuran ya, pengukuran. Tapi nanti menggunakan ini angket ya. Jadi angket, mereka ditanya-tanya begitu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan ya. Angket atau skala. Skala apa ini? Skala kebiasaan sarapan. Ya. Oke. Siapa sumber datanya? Siswa itu sendiri, siswa yang tadi ya. Berarti siswa yang tadi itu dia diukur kebiasaan sarapannya, juga diukur tingkat fungsi kognitifnya ya. Nah, nanti bagaimana teknik analis datanya? Berarti kan ini saya merger ya. Jadi kolom dua kotak ini saya merger karena nanti cara jawabnya kan berarti sudah mengaitkan dua variabel ini ya. Ini saya merger begini. Nah, begini. Ya. Nanti cara analisisnya analisis korelasi begini. Betul nggak, teman-teman? Nah, cara jawabnya begitu ya. Jadi nanti tabel ini, matrik ini memudahkan kita untuk terjun ke lapangan ya. Jadi kita menjadi jelas apa sih data yang saya perlukan ya. Dan nanti matrik ini bagus kita tulis, kita tampilkan di bab berapa? Bab berapa? 2 apa 3? 3. Bab 3 ya, ketika bicara tentang metode penelitian ya. Jadi kan di metode penelitian itu nanti kita ada subbab data atau variabel ya,
teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data. Kalau kita bisa menyajikannya menggunakan matriks seperti ini, atau tabel seperti ini, itu akan lebih mudah, karena akan kelihatan data ini untuk keperluan apa, ya. Jadi teknik pengumpulan data yang ini itu untuk mengumpulkan data yang mana. Jadi semuanya sudah nyambung, ya. Berbeda dengan karena banyak yang cara nulisnya begini kadang-kadang, ya, kalau mahasiswa itu nulisnya misalnya di bagian teknik pengumpulan data atau cara pengumpulan data. Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data. 1. Pengamatan. 2. Wawancara. 3. Tes. Tapi tidak mengkaitkan pengamatan ini untuk ngumpulin data yang mana, ya. Wawancara ini untuk ngumpulin data yang mana, sehingga nggak clear, begitu ya. Jadi nanti bagusnya semua itu dikaitkan. Misalnya kata-katanya begini, untuk mengumpulkan data terkait bla 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 akan digunakan instrumen bla 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 bla. Jadi dikaitkan begitu, menyambung antara data, teknik pengumpulannya, instrumennya, sumber datanya, dan teknik analisis datanya. Sehingga tabel ini bagus digunakan sebagai pelengkap, ya. Boleh ditaruh di atas, boleh ditaruh di bawah. Kalau ditaruh di bawah berarti ngomongnya begini. Secara ringkas terkait dengan data, teknik pengumpulan, instrumen, sumber data, dan teknik analisis data diringkas dalam sebuah tabel berikut. Nah, begitu. Sehingga nanti pembaca itu mudah mengikutinya, gitu ya. Nah, baik. Sekarang yang kedua nih. Yang kedua. Ini perlu dicermati dulu, ya. Jadi pertanyaan kedua ini agak dalam, ya. Gini pertanyaannya. Bagaimana gangguan kognitif yang diakibatkan oleh kebiasaan tidak sarapan mempengaruhi motivasi intrinsik dan minat belajar siswa, khususnya terhadap mata pelajaran matematika? Saya konfirmasi ke Agis nih yang menulis ini. Agis nih, halo? Ya, Bapak. Ya, coba dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini yang ini. Boleh dijelaskan lebih lanjut? Jadi di situ kan pertanyaannya tuh bagaimana gangguan kognitif ya, Bapak. Jadi mungkin ada anak yang kognitifnya kurang tuh. Gimana ya jelasin begini? Halo, Agis nih? Ya, Bapak. Oke, ya, gimana? Dalam bayangannya Agis nih, pertanyaan ini tuh maksudnya gimana? Dalam bayangannya Agis nih. Ini bagus Agis nih. Yuk, dijelaskan lebih lanjut. Halo. Jadi gangguan kognitifnya tuh, gimana gangguan kognitifnya tuh bisa diakibatkan oleh kebiasaan yang tidak sarapan. Terus kan berarti kalau tidak sarapan tuh apakah yaitu mempengaruhi motivasi intrinsik siswa dan minat belajar siswanya tuh, Bapak? Jadi nanti cara menelitinya gimana untuk nomor 2 ini? Berarti yang dikhususkannya ke lebih yang tidak sarapannya berarti, Pak. Kepada anak-anak yang tidak sarapan itu, terus diapakan mereka? Ditelitinya tuh apakah mengaruhi motivasi sama minat belajarnya gitu? Apakah misalnya hasilnya bagus kan berarti tidak berpengaruh ya, Bapak?
dari kebiasaan sarapannya itu. Atau gimana, Bapak? Kalau seperti Takutnya itu, kalau seperti itu berarti pertanyaannya kan, apakah anak-anak yang tidak sarapan itu kemudian fungsi kognitifnya terganggu? Kan gitu kan ya? Kalau Iya. kalau yang dimaksud oleh Agis itu begitu ya. Tapi kalau saya baca ini kayaknya nggak begitu, Agis ini. Kayaknya nggak begitu ya. Tapi ini bagus ya. Jadi arahnya kalau nomor 2 ini lebih ke penelitian kualitatif ya. Kualitatif. Kalau yang atas kan kuantitatif ya. Yang bawah ini nanti melalui pengamatan dan juga wawancara mendalam ya. Bagaimana gangguan kognitif yang diakibatkan oleh kebiasaan tidak sarapan ya. Jadi kita nanti neliti ya melalui pengamatan dan juga wawancara mendalam kepada anak-anak yang dia nggak jarang sarapan atau nggak pernah sarapan ya, dan kemudian memang terbukti dia mengalami gangguan fungsi kognitif. Tapi kita teliti, kita amati bagaimana itu terjadi, begitu ya. Jadi bagaimana hal itu terjadi, lalu kita bertanya ya. Jadi apa yang dirasakan ya. Kemudian itu kalau dia lalu merasa begitu, lalu apa dampaknya ya, bla 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 dan seterusnya. Itu melalui wawancara mendalam ya. Jadi itu yang dulu saya ilustrasikan di awal pertemuan ketika saya menjelaskan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Waktu itu saya mencontohkan terkait dengan merokok dan kerusakan paru-paru itu loh ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah merokok dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, itu kuantitatif ya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana merokok dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, itu berarti kita harus melakukan pengamatan di laboratorium ya. Asap itu mengandung apa, lalu dia akan masuk ke dalam tubuh, dia bersenyawa dengan apa, dan ini melalui pengamatan lab ya, laboratorium ya. Di dalam tubuh itu seperti apa senyawa yang terjadi, berinteraksi dengan apa, bla bla dan seterusnya. Lalu nanti akan menghasilkan penjelasan atau narasi, oh ternyata seperti itu mekanismenya, seperti itu proses kejadiannya, begitu ya, kronologinya itu kayak begitu ya. Nah, saya membacanya, pertanyaan penelitian nomor 2 itu arahnya begitu, kualitatif ya. Bagaimana gangguan kognitif yang diakibatkan oleh kebiasaan tidak sarapan mengurangi. Jadi ternyata pada anak-anak yang tidak sarapan itu, apa sih gangguan-gangguan yang dialami oleh mereka, gitu ya. Jadi nanti ini kepada sekelompok orang yang tidak sarapan, lalu dia mengalami gangguan fungsi, lalu kita tanya, mungkin kan gangguannya macam-macam, ya. Kalau kamu apa yang dirasakan? Kalau kamu apa yang dirasakan? Dan kamu apa yang dirasakan? Bla bla bla. Nah, saya membacanya begitu, ya. Berarti data apa yang diperlukan di sini? Data tentang gangguan-gangguan yang dirasakan atau dialami oleh siswa yang memiliki kebiasaan tidak sarapan. Oke, yang tidak terbiasa sarapan, gitu aja kan? Ya. Yang Ya, Bapak. tidak terbiasa sarapan, oke. Nanti datanya diperoleh melalui apa ini? Wawancara tadi, Pak. Wawancara mendalam dan juga pengamatan, betul nggak? Diamati anak itu seperti apa, ya? Oke, gitu ya. Dan juga pengamatan, ya. Nanti instrumennya yang diperlukan apa? Pedoman wawancara dan juga lembar pengamatan. Nah, begitu ya. Siapa yang diamati? Siswa. Nanti analisisnya menggunakan apa nih? Nanti menggunakan apa nih? Analisis deskriptif, misalnya begitu ya. Deskriptif kualitatif. Nah, begitu ya, teman-teman. Terbayang? Halo? Terbayang, Bapak. Terbayang ya, baik.
nanti kawan-kawan silakan mencoba mulai mengisi form yang tadi ya. Dan selain itu nanti kawan-kawan perlu membuat tabel seperti ini untuk memudahkan. Ini bahan untuk menulis bab 3 ya. Jadi kalau kawan-kawan sudah berhasil mengisi ini, maka kawan-kawan sudah terbayang nanti ke lapangan itu mau ngapain, gitu ya, mau ngapain. Jadi ringkesnya di bagian bab 3 itu dalam satu matrik ini ya, semuanya dikaitkan dengan pertanyaan penelitiannya. Kalau kita masih bingung mengisi kolom-kolom ini, itu biasanya karena pertanyaan penelitian kita tidak jelas atau tidak cukup operasional ya, sehingga perlu direvisi pertanyaan penelitiannya. Jadi pertanyaan penelitian yang baik itu adalah kalau kita terbayang cara menjawabnya. Kalau kita nggak terbayang cara menjawabnya, berarti pertanyaan penelitiannya belum baik. Nah gitu ya kan kawan ya. Saya kira itu cukup baiknya ya. Sekarang jam 8:30 ya. Ada pertanyaan mungkin? Cukup ya? Cukup, Baik, Bapak. mudah-mudahan ini membantu dan mudah-mudahan ya kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan dan penuh dengan keberkahan. Selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama semuanya.